Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik kalau Engkau masih berikan kami kesempatan diam sejenak dari segala kesibukan kami. Karena kami tahu Tuhan, ini lebih berarti diam di pelataran-Mu daripada 1000 tahun di luar sana Tuhan. Lebih baik satu hari di hadapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kuduskan hari Sabat-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang pimpin kami, Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, sanggup dan mampu. Lakukan hal itu bagi kami. Mari Tuhan, terlibat bersama-sama kami. Ambil alih lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami, tempat dan ruangan di mana kami berada, ruangan hati kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja. Kami melarang intervensi, kuasa dan gangguan dari kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Yesus, tinggalkan ruangan ini, ruangan hati kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kayaknya belum bangun dari tidur nih. Masih tertidur kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali membahas bersama-sama dari bagian ucapan syukur. Syukur atas berkat yang mulia. Bapak Ibu, banyak kali memang kalau kita lihat di dalam keluarga, ada anak-anak yang mengerti dan tahu betul apa yang orang tua lakukan buat dia. Tapi ada juga anak-anak yang sudah mendapat dari orang tua hal-hal yang istimewa, tapi tetap saja masih acuh tak acuh dengan orang tua. Tapi kalau anak-anak yang kita lihat itu mereka mengerti apa yang orang tua berikan, sekalipun kecil, tapi mereka menganggap berarti. Mereka katakan apa? Terima kasih Ma, terima kasih Pak. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Nah, apalagi kita sebagai keluarga Allah, ucapan syukur itu tidak boleh tinggal dari kehidupan kita. Sebab apa yang perlu kita katakan? Ucapan syukur itu sebenarnya kita tidak ada istilah mau katakan tidak ada bersyukur 1 detik pun. Karena ingat Bapak Ibu, 1 detik itu ada orang di luar sana lahir ke dunia ini. 1 detik itu juga ada sekian orang yang tinggalkan dunia ini. Nah, bagaimana kita dengan perjalanan hidup kita? Apakah sebelum Tuhan memanggil kita di langkah ke depan, kita mengucap syukur atau tidak? Oleh sebab itu kita melihat, dan hari ini kita belajar bersama-sama syukur atas berkat yang mulia dari seorang yang tadinya tidak mengenal Allah, tidak pernah tahu, bahkan Allah di dalam Kristus Yesus pun dianggap dia mengganggu, dan dia coba merusak persekutuan Yesus dengan murid-muridnya. Bahkan Yesus dikejar-kejar dan murid-muridnya juga ingin dibunuh olehnya. Tetapi waktu dia mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, dia tahu betul bahwa Allah di dalam Kristus Yesus itu Allah yang mempunyai peranan penting dalam hidupnya. Allah yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhannya. Bapak Ibu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus. Setelah bertobat dia melihat dan dia mengenal siapa itu sesungguh Yesus. Bapak Ibu, Efesus pasal 1 yang udah dapat katakan amin. Ya, Efesus pasal 1, ini ayat 3 sampai ayat 14. Saya yakin dan percaya kita akan baca itu di rumah. Tapi hari ini saya akan membaca ayat yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan membaca ayat yang ke-14. Awal, akhir, ya. Jadi Bapak Ibu tutup, saya buka, ya. Ayat yang ketiga atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Ibu tahu?
Kekayaan orang-orang yang terpilih. Luar biasa, ya, judulnya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat ketiga demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Oke, saya baca sekali lagi ya, ayat 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Tapi kita akan baca 2 ayat saja. Saya baca coba sekali lagi ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 14 demikian. Dan Roh Kudus itu ada jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Berbahagialah, puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab dan melakukan itu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dunia boleh semakin hari semakin gelap, tapi sebagai milik kepunyaan Kristus, mari kita tetap menjadi terang. Apapun yang dilakukan orang tidak baik bagi kita, lakukanlah yang baik. Orang lakukan jahat, balaslah kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan ucapan syukur dan pujian, disertai dengan ungkapan perasaan yang mengalir deras dan berlimpah atas segala keuntungan besar yang berharga yang kita nikmati melalui Yesus Kristus. Ini luar biasa. Sebelum bertobat, dia seorang yang sadis, seorang yang galak, seorang yang tidak tinggal diam dan selalu ingin mengejar setiap pengikut-pengikut Kristus. Tapi kita lihat apa yang sesungguhnya Rasul Paulus rasakan setelah dia mengenal Yesus dengan pribadi. Yang tadinya arogan, yang tadinya tidak mau tahu, yang tadinya melihat orang-orang percaya itu sebagai musuh, ya. Tetapi coba, waktu dia diubah, dia melihat dari sisi lain. Yang tidak berkenan, dia menjadi berkenan, dan dia boleh menjadi orang yang mengerti, bahkan sadar betul. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hal yang paling penting. Oleh sebab itu, dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini, syukur atas berkat-berkat yang mulia, itu kalau kita lihat kata mengucap syukur itu disebut di dalam Alkitab ada 293 kali. Kata ucapan syukur disebut 193 kali. Kata bersyukur disebut, ya, mengucap syukur tadi 293. Kata bersyukur disebut 413 kali. Kata berkat disebut di dalam Alkitab 2569 kali. Dan katanya disebut 52.097 kali. Kata mulia 1254. Ini luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa kita pungkiri. Kita belajar dari Rasul Paulus. Memang kita manusia yang masih ada di dalam dunia. Tapi sebagai milik kepunyaan Allah, mari kita jangan lupa, sedetik pun perbuatan Allah dalam kehidupan kita, mari kita ucapkan syukur. Karena apa? Apa yang Tuhan buat kita itu tidak seperti dunia lakukan. Kalau dunia lakukan itu buat kita, ada pamrihnya. Ada pamrihnya. Maka itu Bapak Ibu, gak ada salah. Kalau ada orang yang berbuat baik bagi kita, kan kita patut curiga. Ini ada maksud apa ini? Tapi kalau Tuhan berbuat baik buat kita, tidak ada maksud dan tujuan lain. Dia punya keinginan untuk kita bisa hidup jadi sama dengan dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal. Paling sedikit ada 2 hal yang kita lihat, ya. Yang paling penting di sini, ya, kalau kita lihat
Bagaimana kita bersyukur atas berkat-berkat yang mulia, Efesus 1 ayat 3 itu? Ini sangat luar biasa. Ini berkat yang mau dikatakan secara umum Rasul Paulus memuji Allah. Ya, di mana ia menyebut Dia sebagai Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sebagai Allah, tetapi Yesus juga memiliki Allah Bapa di sorga. Ini sesuatu yang luar biasa, yang dimana dia tahu betul sebelum bertobat dan dia setelah bertobat, dia mengerti bahwa memang Yesus itu adalah Allah. Yang tadinya dia berpikir apa? Pengganggu bagi dia, karena dia sebagai Yudaisme, dia berpikir semua Taurat itu udah lengkap. Jadi yang datang ini siapa? Ini pengganggu ini. Padahal dia nggak tahu bahwa inilah Isa yang ditunggu-tunggu, ya, Nabi yang ditunggu-tunggu, yang sebenarnya penyelamat bagi bangsa Israel itu sendiri. Tapi mereka masih menunggu, dan sampai kapan kita nggak tahu. Oleh sebab itu, inilah yang ingin Rasul Paulus katakan dan ingin supaya kita ketahui bahwa secara umum Rasul Paulus memuji Allah untuk segala berkat rohani. Efesus 1 ayat 3 tadi dikatakan, saya baca sekali lagi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Bapak Ibu, waktu kita menjadi orang percaya, kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa apa? Saat kita, detik di mana kita membuka hati mengundang Yesus masuk, kita dipindahkan langsung dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Sorga tempatnya. Jadi kalau yang tadi kita di neraka, udah persiapkan untuk masuk ke neraka, waktu kita sekejap menerima Yesus, kita bersyukur, kita dipindah. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Coba tuh, padahal kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi waktu kita percaya, kita menjadi orang-orang kudus. Tempat kita di sorga. Ini luar biasa. Ini yang perlu kita belajar dari Paulus, bahwa dia seorang penjahat, waktu dia pindah dari kegelapannya, dibutakan, diterangin kembali. Dia mengerti bahwa memang Yesus itu Allah. Dia Allah dan dia adalah Tuhan yang dapat dan mampu menyelesaikan setiap problem, pergumulan, permasalahannya. Dia menyadari dari kegelapan dia tinggalkan sekejap. Karena apa? Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur. Dan Rasul Paulus katakan, kita perlu bersyukur atas setiap berkat. Ya, bersyukur atas berkat-berkat yang mulia yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa setelah kita tinggalkan dunia ini, ternyata ada tempat yang luar biasa yang sudah disiapkan, yaitu sorga. Memang di sorga tempat di mana tidak lagi kita, ya, kalau saya dengan istri saya, kita bukan lagi di sana suami istri, tapi semua orang-orang kudus. Karena di sana tidak ada lagi makan, kawin mawin dan sebagainya. Lalu kalau dikatakan di sana ada bidadari, ya ada malaikat, yang dimana kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Allah. Bukan lagi tinggal diam memikirkan hal-hal yang seperti kita pikirkan di dalam dunia ini. Tidak ada lagi. Oleh sebab itu kita bersyukur, sorga tempat kita. Ini bagian yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat perkara-perkara ini, kita tidak akan sengsara dan pasti akan memiliki sukacita. Sebab apa? Kalau kita menjadi milik kepunyaan Allah, berkat-berkat secara rohani itu pertama, miliki damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang ada padaku, kata Allah, bagi kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan.
kata damai sejahtera ini sebenarnya tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Hanya kita dapat miliki oleh kasih Allah. Ini luar biasa. Jadi ketenangan di jiwa kita, obat penenang tidak dapat mengalahkan itu. Obat penenang bisa membuat kita terikat dan tergantung, jatuh dan jatuh lagi. Tapi kalau damai sejahtera dari Allah, ketenangan itu membuat kita apa? Nikmat, bisa tidur. Nikmat menikmati makanan. Nikmat menikmati berkat-berkat yang Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Ini berkat yang mulia. Napas kehidupan itu salah satu berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena kalau Tuhan ambil napas kehidupan kita, nggak ada yang bisa memberikan. Kalau alat medis hanya bisa, tapi sudah tidak ada di situ sebenarnya. Sebenarnya kita pakai alat-alat itu, tapi kita udah nggak ada. Ada teman medis di salah satu rumah sakit yang terkenal, dia katakan begini. Saya katakan buat keluarga saya, kalau saya terjadi sesuatu, saya jangan diberikan alat-alat seperti itu. Ya udah, saya harus tinggalkan dunia ini. Saya sudah bersama-sama dengan Kristus. Kenapa saya mesti pakai alat-alat seperti itu? Itu sebenarnya membuat diri saya tersiksa. Saya sudah tidak ada di situ, tapi saya masih mau coba dipertahankan hidup. Udah nggak bisa. Jadi hidup ini ada di tangan Allah yang penuh otoritas dan kuasa. Kita tidak bisa menentang itu. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur. Inilah berkat yang mulia. Ini yang pertama. Berkat-berkat itu ada berkat rohani ya, karunia, saling mendoakan, itu berkat. Tapi kalau kita katakan, kalau begitu iri hati, benci, dengki, permusuhan, itu berkat dari Tuhan enggak? Bukan. Tuhan tidak pernah memberikan berkat itu buat kita. Tapi berkat-berkat dari Allah, berkat rohani, ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada apa lagi? Buah-buah roh. Ya, buah roh itu kita akan miliki. Dan lebih daripada itu, hubungan kita makin intim bersama dengan Tuhan. Ini karunia yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini dan manusia. Harta kita boleh melimpah, tapi ingat kita terbatas. Sukacita dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Saya mau katakan, saya mulai dari tinggalkan kota Ambon sampai ditatar ulang oleh Allah, harus kembali menikmati penderitaan yang sebenarnya ada semua yang bisa dinikmati, tapi Tuhan didik harus menderita. Tetapi proses demi proses saya melihat hal itu luar biasa. Karena apa? Karena memang Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dia mendidik kita, jangan kita katakan begini, aduh kok begini ya, saya ini kan milik Tuhan, tapi kok seolah-olah saya ditinggal. Enggak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya. Dia tetap. Oleh sebab itu penderitaan itu kita juga bersyukur. Tuhan terima kasih, ternyata saya bisa ini hari tidak menikmati makanan seperti sehari-harinya saya nikmati, karena ternyata ada orang-orang di luar sana yang setiap hari juga tidak memiliki makanan yang mereka akan menikmati. Ini yang perlu kita katakan, Tuhan terima kasih. Ini yang perlu. Karena apa? Setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah pembelajaran yang indah, yang tidak mungkin Tuhan lakukan itu buat orang lain. Tapi sebagai milik kepunyaan Allah, Tuhan lakukan itu sebagai berkat rohani yang kita dimana mendidewasakan iman kita dan hubungan kita yang intim dengan Allah. Ini yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita bersyukur atas berkat-berkat yang mulia? Yang pertama dari bagian kedua, Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11 yang demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Ayat 5
dikatakan, dalam kasih ia telah menuntun kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Luar biasa. Ini Paulus mengatakan hal yang luar biasa, bahwa pemilihan dan predestinasi, penentuan dari semula, yang merupakan sumber misteri dari dahulu sana sampai saat ini, itu mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita katakan begini, Yaneman, kapan kamu tahu bahwa kamu dipilih oleh Allah? Saya nggak tahu, tapi sesungguhnya Allah sudah tahu. Karena apa? Waktu Allah menciptakan kita, ya, segambar serupa dengan dirinya, Dia bentuk. Yaneman ini hidungnya agak mancung ke dalam dikit. Bisa nggak saya mancung keluar? Ada orang yang coba mancung keluar, maaf, ada orang yang coba mancung keluar, ya. Ada beberapa saudara saya yang coba mancung keluar, tapi akhirnya apa? Menderita sendiri. Begitu flu, pegang begini bengkok, pegang begini bengkok, gitu ya. Akhirnya apa? Kembali lagi seperti semula. Kenapa kodrat Allah yang Allah sudah ciptakan sempurna kita rubah? Kita tidak pernah bersyukur. Ini yang kadang-kadang, ya, kadang-kadang mata udah bagus. Kalau saya lihat istri saya, bolehlah. Dia kadang-kadang bikin mata supaya terangkat, ya, sementara bolehlah ya, gitu ya. Saya kadang-kadang lihat, iya ya, ternyata dia makin cantik, gitu kan? Tapi kembali lagi, jangan sampai begini. Sudah bagus-bagus, pergi ke ahli kecantikan, kelopak mata pun diambil. Akhirnya bukan, kalau tidur bukannya tertutup, bagaimana? Serem. Kalau begitu malam-malam kan, kalau lampu mati sih nggak apa-apa. Tapi kalau begitu lampu nyala, matanya kok bisa ya Bapak Ibu? Yang bahaya. Kenapa? Kita bersyukur. Mau mata kita seperti apa, itu keindahan tersendiri. Bagi kita pribadi, kita nggak akan menerima hal itu kan? Mata saya kok begitu ya? Tapi bagi orang lain menarik nggak? Itu ada kelebihan yang Tuhan ciptakan. Daripada kelopak mata begitu diambil untuk bisa jadi blow begitu kan? Nggak tahu mata blow ya begitu ya? Tapi begitu tidur malam, bukannya meram tapi ada ngintipnya. Begitu kita yang dari gelap begitu nyalain lampu, itu tidur atau enggak tuh? Bahaya, mengerikan. Sudah pernah lihat orang tidur begitu belum? Jadi kalau kita sudah diciptakan oleh Allah, kita bersyukur atas apanya yang Dia buat. Ya, kita bersyukur. Bolehlah ibu-ibu, ya, rapiin alisnya. Saya kadang-kadang mau rapiin alis saya, tapi saya berpikir, kalau saya pria rapiin alis boleh nggak ya? Jangan-jangan orang pikir saya, jangan. Itu kan? Tapi mari, kita boleh rapikan, kita boleh. Apalagi kalau mau tampil di depan kamera, saya yang alis sudah lebat, dilebatin lagi. Bibir yang begini dipakai lipstik, muka yang seadanya dipakai bada. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Jadi apa yang ada pada kita makin diperindah, bukan makin dibentuk lain lagi. Bapak Ibu lihat ya, kalau ada orang-orang yang maaf, mancungnya ke dalam tapi dia coba mancung keluar, bibirnya udah tipis ya, udah sembriwi, dia bikin lagi tebal, jadi apa coba? Melebar begitu ya. Kalau dipandang enak nggak? Nggak tahu, pria dan wanita hampir sama aja. Jadi nggak tahu, kita nggak bisa bilang gini, ini Yaneman atau
Saya dulu dipanggil juga Anet gitu ya. Jadi ini ya namanya apa Anet? Tahu ya? Saya kadang-kadang bingung. Saya namanya kok laki-laki, namanya bagus. Janeman gitu ya. Dipanggil Yani. Terus ada lagi yang panggil Anet. Saya kadang-kadang bingung. Aduh, tetangga kita kan namanya Tante Anet, kan gitu ya. Saya jadi bingung. Waduh, kenapa begitu? Tapi ya sudahlah. Karena keunikan dari saya ini, akhirnya orang lihat kan imut-imut, gede, apa? Amit-amit, nggak apa-apa. Yang penting imut-imut dulu lah. Orang mau kasih nama apa, saya bangga aja. Karena apa? Jalan ke sana dicubit orang, jalan ke sini dicubit orang, jalan ke sana dipanggil mampir. Aduh. Tapi itulah yang kita bersyukur, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita ya, itu luar biasa. Karena Tuhan berikan itu, Tuhan tahu betul. Pemeliharaan dan predestinasi, penentuan dari semula yang merupakan sumber misteri. Dari sana berkat-berkat lain mengalir. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, waktu kita diciptakan Allah, jangan pernah kita menolak ciptaan yang mulia itu dan sempurna. Bapak Ibu tahu, waktu Allah ciptakan kita dan kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, berarti kita siap menerima berkat-berkat yang Allah siapkan. Seperti apa? Ya, contohnya saya ini seorang yang selesai sekolah menengah pertama, tinggalkan kampung halaman. Tapi coba, dalam proses perjalanan, saya menyesal enggak? Saya menikmati karena apa? Saya tahu Tuhan punya rencana yang indah di balik semua peristiwa yang terjadi dengan saya. Saya ikutin aja. Saya dibimbing, saya ikutin aja. Bahkan saya katakan begini, Tuhan, kalau hari ini saya mesti tinggalkan dunia ini, selesai hidup saya. Beda dengan besok, apa bedanya? Waktu Tuhan, silakan. Maka itu apa? 1 hari manusia 1000 hari bagi Tuhan. 1000 hari manusia 1 hari bagi Tuhan. Kita mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Setelah datang jadi seorang gelandangan, gembel, ketemu dengan istri orang yang terhormat, Tuhan ubah lagi. Dan Bapak Ibu, berkat-berkat lain mengikuti. Ada anak-anak ya, yang cantik-cantik, centil pula, dua-dua gitu ya. Tapi coba, kita bersyukur. Bukan cuma itu, berkat-berkat secara jasmani pun mengikuti. Jadi bukan cuma secara berkat rohani, tapi berkat-berkat semua Tuhan sudah siapkan. Karena apa? Waktu Tuhan bentuk kita sebagai manusia, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Contohnya, kalau kita punya anak lahir di dalam dunia, ada nggak program yang kita punya ke depan buat anak-anak kita? Pasti punya. Program apa? Pertama, pendidikan kita siapkan. Iya kan? Tanpa kita sadarin, anak-anak kita nggak pernah tahu dia mau sekolah di mana. Tapi orang tua sudah siapkan ya pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Habis itu apa? Bergumul bersama anak-anak. Apa masa depanmu? Serahkanlah buat Tuhan. Tuhan tahu betul. Saya bersyukur, mulai dari Tuhan didik, tinggalkan kota Ambon, Tuhan bimbing, Tuhan hancurkan. Akhirnya ya dua-dua anak juga nggak susah-susah amat. Mereka sambil kuliah juga ya istilah udah bisa lah untuk mereka sendiri. Ini yang memang kadang-kadang gak kepikir. Karena apa? Saya bingung. Kalau anak-anak selesai dari studi, apa yang mereka bisa buat nanti? Setidaknya buat diri mereka. Tapi coba, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Maka itu saya katakan buat Ibu Ros, udah kalau udah makin tua, kita hahaha aja. Gitu ya. Supaya jangan bikin susah anak-anak. Boleh nggak masuk Pantai Werda? Iya kan? Paling hahaha. Iya kan? Nggak perlu bikin susah anak-anak.
Tapi kembali lagi, berdosa nggak buat anak-anak? Mereka nggak pernah bersyukur. Punya orang tua yang memelihara, melahirkan mereka. Tapi kalau anak-anak yang tahu bersyukur, lakukan. Iya toh? Ada cerita seorang ibu di panti, orang kaya, tapi dia cuma punya program, anak yang datang dia ajak makan yang enak di luar, dan pulang dia kasih apa? Bekal untuk pulang. Yang gak datang untuk jenguk dia tidak pernah kasih apa-apa. Tapi bukan itu, bukan karena datang dulu baru dapat apa-apa ya. Tapi yang tahu diri bahwa iya saya sibuk, oh iya ibu saya sudah di panti, ya saya datang jenguk dong. Happy-nya apa? Dan selalu kalau datang, ayo keluar, pulang, ayo ini berkat buat kalian. Dan berkat yang dia berikan bisa lebih dari gaji anak-anaknya itu. Anak, menantu, dan cucunya bisa nikmati. Tapi ada anak-anak yang gak pernah mau jenguk. Ada, karena apa? Inilah sifat manusia yang belum di dalam Tuhan, yang tidak pernah bersyukur. Tapi anak-anak yang bersyukur dan tahu betul, mereka lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi pemeliharaan atau pemilihan menunjukkan kepada sebagian orang yang dipilih dan sejumlah atau sekumpulan besar umat manusia. Dari situ mereka dipisahkan dan dikhususkan. Jadi kita perhatikan ya, predestinasi berarti kita dipilih sejak semula, sebelum kita ada di dalam dunia ini, untuk dikhususkan bagi Allah. Sekarang kita mau atau tidak? Waktu kita mau, kita akan dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu pertama dari bagian kedua. Ia telah memberkati kita sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita di dalam Kristus Yesus kepada yang agung dari pemilihan itu, yang dengan penuh perasaan kasih menyebut kita sebagai orang-orang pilihan. Sebab orang-orang pilihannya itu luar biasa. Ini luar biasa. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah tinggal diam. Dia mampu dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 11 dia katakan gini, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur karena sebelum kita lahir Allah sudah memilih kita. Dan ingat Bapak Ibu, Allah memilih kita ini untuk memberikan tempat yang jelas. Dari kegelapan kita dipindahkan. Sekejap waktu kita mengundang Yesus, kita dipindahkan. Kita menjadi anak Allah dan kita pewaris kerajaan sorga. Waktu kita pewaris kerajaan sorga, waduh, Bapak Ibu saya katakan, saya bingung mau bersaksi dari mana cara Tuhan memberkati. Banyak hal, dan sampai saat ini Tuhan masih memberkati napas kehidupan aja saya katakan, terima kasih Tuhan. Itu yang paling luar biasa. Karena ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Medis terbatas. Medis terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Dia mampu dan sanggup. Itu di dalam ayat 11. Hal itu sesuai dengan maksud Allah, kehendaknya sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Coba. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagian kedua yang kedua dikatakan, bagaimana kita bersyukur atas berkat-berkat yang mulia itu? Ayat 6 dia katakan begini, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Coba, ingat Bapak Ibu, Yesus bukan sekedar manusia biasa, tapi Yesus adalah anak Allah yang benar-benar dikasihi oleh Allah itu sendiri, dan Dia adalah Allah. Waktu Dia datang ke dalam dunia, Dia punya tujuan cuma satu. Kamu berdosa, mau enggak? Tidak berdosa lagi. Kamu berdosa, mau dihukum atau tidak mau dihukum?
Kalau tidak mau dihukum, ayo hidup bersama-sama dengan saya. Menjadi milik saya, pindah dari kegelapan menjadi terang. Paulus seorang yang hidup dalam kegelapan, yang merasa dirinya benar, taat, tahu tentang ini dan itu, tetapi sesungguhnya nol. Waktu dia dijamah oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipindahkan dari kegelapan menjadi terang yang luar biasa dan dipakai. Ini bagian kedua dari bagian kedua. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah pribadi yang dikasihi oleh Bapanya. Terpujilah juga para malaikat dan orang-orang kudus. Matius 3 ayat 17 katakan begini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Luar biasa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku Kapan dia diteguhkan sebagai itu? Banyak orang nggak tahu. Waktu dia lahir di kandang, dihina, ya. Tetapi waktu dalam perjalanan dia dibaptis, diteguhkan sebagai kepunyaan Allah, langit sendiri terbuka. Dan Allah yang punya otoritas dan kuasa di sorga itu yang memproklamasikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita harus selalu bersyukur atas berkat yang mulia, karena kita dipindah dari kegelapan ke dalam terang, dan kita ada bersama-sama dengan Allah yang hidup. Mati, bangkit. Kemarin kita rayakan kenaikan ke sorga, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Tidak ada yang bisa membantah kebenaran dari Taurat dan Injil. Yang paling lengkap dan dilengkapi adalah Injil. Mari kita percaya kepada kitab. Yang belum, silakan baca. Dan kita akan mengerti bahwa rencana Allah di sana bagi kita orang berdosa dan manusia yang akan binasa itu punya tujuan yang mulia lewat Kristus Yesus. Ini bagian kedua dari yang kedua. Bagian ketiga dari yang kedua dikatakan, bagaimana kita bersyukur atas berkat-berkatnya yang mulia. Efesus 1 ayat 7 katakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Waduh, luar biasa. Orang berdosa yang tidak dapat tempat, coba. Sekarang kita mendapat tempat yang layak. Waduh, saya kalau mereview kembali kehidupan saya, siapa aku ini ya? Kalau saya ingat pujian yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Waduh, gak layak. Gak layak. Jadi mulai hidup dan saya pacaran dengan istri saya, boleh tanya. Saya katakan, non, menikah, oke, doa kita berubah. Tidak lagi minta, tapi apa? Bersyukur. Karena apa? Mulai dari pernikahan itu, Bapak Ibu tahu, kita punya keluarga. Tapi saya bilang jangan ganggu keluarga. Ada berkat dari pelayanan, beli dulu sendalnya, slop. Ada berkat dari pelayanan, beli dulu cincin. Ada berkat dari pelayanan, beli dulu kebayanya, kain, baru jas dan sebagainya. Dan kita happy aja. Bikin di mana? Oh, gedungnya luar biasa gede. Bapak Ibu tahu tendanya dari sini sampai depan. Kenapa? Ibu bapak tahu itu bulan 6 ya kami menikah ya. Itu zamannya hujan besar. Bapak Ibu tahu tendanya, wah, gak ada kainnya di dalam dunia ini. Tendanya langsung langit. Teman-teman katakan apa? Ya neman, gila lo. Lu tahu kan musim hujan nih, lihat nih hujan nih. Besok kalian menikah, bagaimana? Kok nggak pakai tenda? Saya bilang, tenang. Saya bersyukur, saya punya Allah yang hidup. Bisa Bapak Ibu? Berkat-berkat yang mulia. Dan Bapak Ibu tahu, itu Tuhan layani kami hari itu, tidak ada hujan.
Ya. Semua penuh. Acara meriah, makanan tidak kekurangan. Ya. Habis itu setelah pulang-pulang, angkat barang orang, angkat speaker ini dan itu, baru hujan turun. Luar biasa enggak? Teman-teman bilang gila loh. Tapi saya bilang apa? Saya punya Tuhan yang hidup. Yesus Kristus, bersama Dia saya dapat lakukan perkara besar. Ada amin? Ini berkat yang memang berkat yang mulia. Yang kita mesti kembali lagi iman kita kepada Dia. Jangan bergantung kepada diri kita. Jangan bergantung kepada kemampuan kita. Karena ingat, Allah sudah siapkan itu bagi kita. Bagi yang mau. Kalau yang gak mau gak apa-apa. Tapi itu salah satu contoh. Oleh sebab itu dikatakan Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi kita jangan pernah berpikir begini, oh saya hebat, oh begini. Tidak, itu semua karena kasih karunia Allah. Kita ada bagaimana adanya kita. Ini bagian yang ketiga, saya percepatkan aja. Dari bagian kedua, ayat 8 katakan begini, Efesus 1 ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dan segala hikmat dan pengertian. Coba, Bapak Ibu, sebelum saya bertobat, saya nggak pernah tahu yang baik itu yang mana. Yang saya tahu cuma bagaimana saya bisa memuaskan diri saya dengan cara saya, bagaimana saya bisa menikmati sesuatu dengan cara saya. Jadi kalau mau makan enak tinggal tunjuk aja di warung-warung, buat makanan enak. Dan akhirnya menikah, saya katakan buat istri saya, non jangan kaget ya. Kalau tempat-tempat tertentu nanti saya ajak kamu makan ke situ, jangan kaget. Kalau ada yang tanya gini, itu suami kamu ya? Ya, senyum-senyum aja lah. Dan nyata. Kenapa kita perlu malu? Kenapa kita perlu? Kita bersyukur karena didikan Tuhan tadi. Dan benar begitu makan, Bu, suaminya ya? Ibu tahu nggak siapa dia? Ibu Ros senyum-senyum aja. Begitu mau bayar, jangan Bu, jangan. Aduh, bahaya, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap bayar. Dan apa? Orangnya mengerti. Oh, sekarang berubah ya. Dulu gelap, sekarang menjadi terang. Dan kita menjadi berkat buat orang lain, supaya orang lain juga bisa bersyukur dari cara hidup kita. Oke Bapak Ibu, itu bagian yang berikut. Nah, saya coba selanjutnya. Bagian keempat, bagaimana kita bersyukur atas berkat-berkat yang mulia. Ayat 9 dikatakan begini, sebab Ia telah mengatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus Yesus. Jadi waktu Allah memilih kita, itu otomatis tidak dapat ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Siapapun dia. Paling kita tinggalkan dunia ini, tapi kita tidak akan terpisah dari Allah. Saya persingkat, kita lihat ya. Kita lihat ayat 13 dikatakan begini. Ya, ayat 13 di bagian yang ketujuh dikatakan begini. Bagaimana kita bersyukur atas berkat-Nya yang mulia. Ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, itu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanji. Jadi tidak ada kata yang kita katakan saya tidak bersyukur hari ini. Harus bersyukur. Semua ada baik-baik, bersyukur. Kalau ada yang sakit, bersyukur juga. Coba kalau ada tetangga kita sakit, coba katakan begini, kamu sakit ya? Iya. Coba kamu bersyukur sama Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan atas pembelajaran yang Engkau berikan buat saya, dan saya nikmati apa yang saya nikmati hari ini karena saya tahu Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Katakan begitu. Dan kita lihat otoritas dan kuasa. Karena apa? Ingat, waktu kita menerima Kristus, janji firman Tuhan Efesus 1 ayat 13, kita dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memimpin kita dan menuntun kita bersama-sama.
sampai pada waktu kedatangannya kedua kali. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini, Efesus 1 ayat 14 yang dikatakan begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Coba, Bapak Ibu, Allah itu luar biasa ya, Dia tahu dan Dia mengerti. Sama seperti seorang yang dimana orang tuanya mengerti betul kebutuhan anak-anaknya. Jadi kebutuhan anak-anaknya, makan, minum, pakaian, pendidikan, Tuhan lebih daripada itu. Karena apa? Waktu Dia ciptakan kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Perlu kita ragu? Jangan ragu. Jangan ragu. Karena apa? Waktu Yesus mati, bangkit dari antara orang mati naik ke surga, Dia memberikan penolong. Dan penolong itu tinggal dalam hidup kita, menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran mutlak ada pada kita. Tidak ada yang bisa ganggu kita karena ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bersama-sama dengan kita memberikan pengertian-pengertian yang baru. Karena kadang rahasia Allah itu kita bingung. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Allah, kita tahu, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Dan waktu kita tahu, itu sangat indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kata lain yang tidak bisa kita katakan bahwa kita tidak perlu bersyukur. Mengucap syukur atas berkat-berkat yang mulia itu wajib bagi kita orang percaya. Jangan pernah hidup bersungut-sungut. Tetapi mari, lepaskanlah roh kita, jadikan roh kita satu dengan kasih Allah, dan mari nikmati apa yang Tuhan berikan, detik demi detik, sampai pada waktu kita tinggalkan dunia ini. Hidup bersama Dia, dan selalu bersyukur atas berkat-berkat yang mulia, yang kadang-kadang dengan logika kita tidak masuk akal. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, menuntun kami dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan orang yang bersyukur, karena kami ada di pihak Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang nyata dalam kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.